Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Kusnul Mustain dan bersama teman saya Fendi Rahmawan akan mempresentasikan contoh kasus proses pemodelan enterprise di rumah sakit untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kita pada kali ini akan membahas contoh kasus nyata tentang bagaimana merancang arsitektur enterprise di sebuah rumah sakit modern. Kasus ini akan mencakup 3 perspektif utama. Yang pertama adalah business layer, yang berisi bagaimana proses bisnis rumah sakit berjalan. Kemudian yang kedua, application layer, yaitu modul-modul aplikasi yang mendukung bisnis. Kemudian yang ketiga adalah technology layer, yaitu tentang infrastruktur teknologi di belakangnya. Kami akan menggunakan SIMRS sebagai contoh konkret untuk menunjukkan bagaimana arsitektur enterprise diimplementasikan dalam praktik. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama adalah perspektif bisnis. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit dari sudut pandang proses bisnis? SIMRS menggunakan swimlane diagram untuk memvisualisasikan bagaimana proses bisnis berjalan di berbagai departemen secara bersamaan. Swimlane diagram ini sangat powerful karena SIMRS melibatkan 5 departemen utama yang harus bekerja sama, yaitu departemen pendaftaran, pelayanan medis, laboratorium, farmasi, dan juga pembayaran atau kasir. Kemudian setiap departemen memiliki aktor dan aktivitas yang jelas terdefinisi. Misalnya, di pendaftaran aktornya adalah pasien dan petugas pendaftaran. Kemudian aktor di medis adalah dokter, yang membuat tanggung jawab di setiap pihak menjadi jelas. Kemudian alur data mengikuti bisnis logik yang logis, dimulai dari pendaftaran pasien, kemudian konsultasi medis, mungkin pemeriksaan lab, pemberian obat dari farmasi, dan akhirnya penyelesaian pendaftaran. Visualisasi swimlane ini sangat membantu kita memahami bagaimana satu departemen bergantung pada departemen lain dan di mana bisa terjadi bottleneck atau masalah. Baik, kita mulai dari departemen pertama, yaitu pendaftaran. Ini adalah menjadi gerbang pertama saat pasien masuk ke rumah sakit. Mari kita breakdown. Yang pertama, aktornya adalah pasien yang memulai proses, kemudian ada juga petugas pendaftaran yang mengelola registrasi. Aktivitasnya adalah proses pendaftaran ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pasien datang dan memberikan informasi identitas, kemudian petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan entry data ke sistem. Kemudian sistem menghasilkan unique patient identifier. Data yang dihasilkan atau outputnya adalah data pasien. Master data ini akan menjadi fondasi bagi semua proses selanjutnya di rumah sakit. Data pasien inilah yang menjadi sumber untuk identitas dan informasi dasar pasien. Kemudian bisnisnya terproses ketika pasien pertama kali masuk rumah sakit. Jika pasien sudah pernah mendaftar sebelumnya, sistem akan mengambil data yang ada. Mengapa ini penting? Karena tanpa data pasien yang akurat dan terregistrasi dengan baik, semua proses berikutnya akan bermasalah. Ini akan menjadi fondasi yang kritis untuk semua sistem. Kemudian kita ke Departemen Pelayanan Medis yang merupakan jantung operasional rumah sakit. Di sini aktor utamanya adalah dokter. Dokter adalah decision maker yang paling penting dalam episode perawatan pasien. Aktivitas yang dilakukan dokter adalah konsultasi, mendengarkan keluhan pasien, melakukan anamnesis, kemudian diagnosa, menentukan apa penyakit pasien berdasarkan gejala dan riwayat, kemudian prescribing atau peresepan, menulis resep obat atau instruksi tindakan lanjutan, kemudian referral, mengirim pasien ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut jika diperlukan. Input yang digunakan adalah data pasien dari Departemen Pendaftaran, meliputi data-data pasien, nama, usia, riwayat alergi, dan lain-lain. Dan juga rekam medis historis, apa yang pernah
pasien rasakan, pernah sakit apa, obat apa yang pernah diberikan, dan lain sebagainya. Outputnya adalah rekam medis dari konsultasi ini, yaitu catatan dari dokter, diagnosis, treatment plan, kemudian resep obat jika diperlukan, kemudian instruksi laboratorium jika pemeriksaan lab diperlukan. Peran koordinasi dokter adalah memutuskan apakah pasien perlu lab, perlu obat apa, perlu tindakan apa, yang membuat departemen medis menjadi hub yang mengatur alur ke departemen lain. Kualitas dari keputusan medis ini sangat tergantung pada data pasien yang tersedia dan akurat. Ini adalah alasan mengapa data integrasi sangat penting dalam sistem ini. Memasuki departemen berikutnya adalah laboratorium. Ini adalah departemen yang melakukan pemeriksaan kesehatan spesifik yang detail. Mari kita breakdown. Aktor di sini adalah petugas laboratorium, yaitu petugas yang terlatih untuk melakukan berbagai macam tes kesehatan, diantaranya tes darah, urinalisis, kultur, dan lain-lain. Aktivitasnya meliputi menerima order dari dokter yang sudah menyuruh pasien untuk lab, kemudian sampel collection, mengambil sampel darah, urin, dan lain-lain dari pasien. Kemudian testing, melakukan analisis dengan peralatan lab, dan terakhir adalah result documentation atau mendokumentasikan hasil. Input datang dari dokter, dari departemen medis yang mengirim order. Misalkan, dokter menulis mohon periksa hemoglobin, white blood cell, dan glukosa untuk pasien ini. Hasil dari lab ini dikembalikan kepada dokter. Hasil kemudian akan dilihat dokter untuk support clinical decision, disimpan di rekam medis pasien, dan menjadi bagian dari medical records pasien. Perhatikan bahwa ada arrow atau anak panah yang menunjukkan hasil lab dikembalikan ke dokter. Karena dokter mungkin perlu adjust diagnosa atau treatment berdasarkan hasil lab. Misalkan, jika hasil lab menunjukkan infeksi bakteri, dokter akan ganti obat ke antibiotik yang sesuai. Akurasi data lab sangat penting. Kesalahan lab test bisa menyebabkan misdiagnosis dan treatment yang salah. Makanya data integritas di lab harus terjamin. Departemen berikutnya adalah farmasi. Ini adalah departemen yang manage obat dan memastikan pasien mendapat obat yang tepat dengan dosis yang tepat. Aktor di sini adalah petugas farmasi, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang terlatih dalam farmaseutical. Mereka bertanggung jawab untuk keamanan obat. Aktivitas di proses farmasi ini, yang pertama menerima resep dari dokter, kemudian verifikasi resep, apakah dosisnya tepat, ada interaksi obat atau tidak, dan lain-lain. Kemudian drug preparation, menyiapkan obat sesuai resep, kemudian memberikan obat ke pasien dengan penjelasan cara penggunaan. Input di dalam departemen farmasi ini adalah resep dari dokter yang mencakup nama obat, dosis, durasi penggunaan, frekuensi minum, termasuk identitas pasien. Outputnya, resep obat yang sudah siap untuk pasien, kemudian pencatatan berkurang jumlah obat di inventory. Fungsi penting dari pengamanan obat ini adalah cek untuk drug interaction atau interaksi obat, apakah ada 2 obat yang tidak boleh diminum bersamaan. Cek kontraindikasi, apakah pasien alergi obat ini, dan memastikan dosis yang tepat, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah gerbang kualitas yang sangat penting. Farmasi juga memanage stok obat. Setiap obat yang dikeluarkan harus dicatat, sehingga rumah sakit tahu kapan harus restock dan obat apa yang sering digunakan. Farmasi adalah checkpoint terakhir sebelum obat sampai ke pasien. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk medication error. Departemen terakhir dalam business flow ini adalah pembayaran atau kasir. Ini adalah departemen yang mengatur aspek finansial dari episode perawatan pasien. Aktor di sini adalah kasir atau bagian billing yang mengelola keuangan dan pembayaran. Aktivitasnya adalah mengumpulkan data semua layanan yang diberikan pasien, meliputi biaya konsultasi dokter, biaya lab, kemudian biaya obat dari farmasi. Berikutnya menghitung total biaya,
kemudian membuat tagihan untuk pasien, kemudian menerima pembayaran visa cash, kartu kredit, asuransi, dan lain sebagainya. Input di kasir ini datang dari semua departemen yang lain. Dari pelayanan medis, yaitu biaya konsultasi dokter, laboratorium biaya tes yang dilakukan, farmasi, harga obat yang diberikan, administratif, biaya administrasi dan kamar, dan lain sebagainya. Outputnya adalah tagihan atau invoice kepada pasien yang berisi rincian lengkap apa saja yang dicas ke pasien. Kemudian pembayaran atau slip pembayaran, bukti bahwa pasien sudah bayar. Poin integrasinya adalah bahwa kasir menerima input dari departemen yang berbeda-beda. Ini adalah poin konsolidasi di mana semua biaya dikumpulkan. Agar berjalan lancar, data dari semua departemen harus akurat dan tepat waktu. Kasir juga memiliki peran penting untuk men-track berapa revenue yang masuk, banyak pasien yang asuransi, jadi kasir perlu memanage klaim asuransi, kemudian laporan keuangan. Sekarang kita lihat diagram alur yang lengkap, bagaimana data mengalir dari satu departemen ke departemen lain. Bayangkan seorang pasien masuk ke rumah sakit, ini adalah perjalanan datanya. Yang pertama, pendaftaran, pasien tiba. Petugas pendaftaran mengentri data pasien dibuat. Bayangkan pasien masuk rumah sakit dengan keluhan sakit perut. Pasien tersebut register di bagian pendaftaran dan sistem sekarang mengetahui siapa nama pasiennya, berapa umurnya, apa asuransinya, dan lain-lain. Langkah kedua, pelayanan medis. Pasien tersebut didaftar lalu konsultasi ke dokter. Dokter membuat rekam medis dan membuat order lab atau farmasi. Dokter memeriksa pasien, mendengarkan keluhan, melakukan palpasi. Berdasarkan pemeriksaan, dokter mencurigai ini adalah infeksi usus. Jadi dokter memerintahkan untuk departemen lab melakukan cek darah untuk lihat apa ada infeksi atau tidak. Kemudian memberikan resep antibiotik untuk perawatannya. Langkah ketiganya, laboratorium. Di laboratorium menerima order dari dokter, petugas mengambil sampel darah dari pasien, kemudian memproses di lab, kemudian keluar hasil lab yang dikembalikan ke dokter. Petugas lab mengambil darah dari pasien, mengirim ke analyzer. Setelah 2 jam hasil keluar, hasil menunjukkan ada peningkatan sel darah putih dan mengkonfirmasi ada infeksi. Langkah keempat, farmasi. Dokter menerima hasil lab, kemudian dokter mengkonfirmasi diagnosa infeksi, kemudian dokter mengkonfirmasi resep antibiotik, kemudian departemen farmasi menyiapkan obatnya. Berdasarkan hasil lab, dokter yakin ini adalah infeksi bakteri. Jadi dokter mengganti resep ke antibiotik yang lebih spesifik. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang sudah diverifikasi. Langkah selanjutnya adalah pembayaran. Setelah semua perawatan selesai, kasir mengumpulkan biaya dari catatan medis, catatan lab, dan catatan farmasi. Kemudian kasir melakukan penjumlahan tagihan final. Kasir sekarang tahu pasien mengonsultasi dokter misalkan habis 200.000, kemudian pemeriksaan lab habis 150, obat antibiotik 120.000, total kemudian habis 470.000. Kemudian kasir membuatkan tagihan dan slip, kemudian pasiennya membayar. Kita lihat bagaimana lancarnya alurnya jika semua terintegrasi. Dokter mendapat hasil lab dalam 2 jam, tidak perlu menunggu pasien datang lagi. Kasir mendapat semua tagihan data secara otomatis, tidak perlu manual collect dari berbagai departemen. Jika tidak terintegrasi, bayangkan jika sistem ini lab harus membuat hard copy dari hasilnya, kemudian dokter harus menunggu hasil datang sambil melihat-lihat hard copy-nya, kasir harus telepon departemen satu persatu untuk menanyakan biayanya, kemudian kemungkinan bisa terjadi double charge,
atau malah ada yang tidak tercatat, dan akhirnya pasien frustasi karena prosesnya lama. Satu hal yang penting, setiap step, setiap langkah harus mencatat data dengan akurat dan konsisten. Jika pendaftaran salah catat nama pasien, ini bisa menjadi kebingungan di langkah-langkah selanjutnya. Penting untuk diketahui bahwa proses ini bukan linear seperti assembly line. Ini bisa menjadi interaktif dengan loops. Mari kita diskusikan beberapa skenario. Skenario pertama, ada perintah beberapa lab. Dokter mungkin tidak hanya memerintahkan satu pemeriksaan lab. Dokter bisa memerintahkan hari pertama darah lengkap. Kemudian setelah melihat hasilnya, hari kedua dokter memerintahkan untuk kultur darah untuk mengidentifikasi tipe bakterinya. Hari ketiga kultur hasil positif untuk bakteri tertentu, kemudian dokter memerintahkan pemeriksaan sensitivitas antibiotik. Jadi satu pasien bisa mempunyai beberapa pemeriksaan ke lab. Skenario keduanya, pemeriksaan yang berulang-ulang. Ini adalah tindak lanjut yang sangat penting. Misalkan dokter meresepkan antibiotik A. Setelah 3 hari, kultur menunjukkan bakteri resisten untuk antibiotik A. Kemudian dokter mengganti ke antibiotik B. Kemudian farmasi menyiapkan antibiotik B. Jadi ada proses berulang dari hasil lab, kemudian keputusan dokter, dan kemudian perintah baru untuk farmasi, yang semuanya dicatat di dalam rekam medis. Skenario ketiganya adalah resep berganda atau banyak obat. Sebuah resep bisa dimodifikasi atau ada resep tambahan. Inisial resepnya bisa berupa antibiotik ditambah paracetamol untuk demamnya. Setelah konsultasi lanjutan, dokter menambahkan anti mual. Kemudian farmasi harus menyiapkan 2 resep di 2 waktu yang berbeda. Semakin banyak iterasi, semakin kritis untuk menjaga konsistensi data. Misalnya, versi lama resep tidak tercatat 2 kali. Obat yang sudah diberikan harus update di inventory. Setiap perubahan harus diaudit, tercatat untuk pencatatan. Sekarang kita akan melihat application layer, di mana sistem software yang membuat proses ini berjalan. Jika business layer adalah apa yang dilakukan, maka application layer adalah alat apa yang digunakan untuk melakukan. Proses bisnis yang kita bahas tadi direalisasikan melalui aplikasi pendaftaran, kemudian pelayanan medis, laboratorium, farmasi, dan pembayaran. Proses bisnis tadi bisa berjalan lancar secara manual, tapi akan sangat inefisien. Application layer mengotomasi ini dengan mengotomasi data entry dan memvalidasinya. Kemudian tidak perlu mencari file, menghitung total billing, mengupdate inventory, kemudian otomatis melaporkannya, dan otomatis audit. Tidak seperti aplikasi lama di mana sistem registrasi terpisah dari EMR, terpisah dari lab system. SIM-RS modern ini terintegrasi dengan semuanya. Berbagi data melalui shared database, APIs atau web service, message queues, common data model. Jadi ketika dokter di EMR order lab, sistem ini secara otomatis mengkomunikasikan tanpa manual entry lagi. Kita lihat bahwa petugas pendaftaran bisa melihat UI registration, dokter bisa melihat UI EMR dengan fokus informasi klinis, kemudian petugas lab melihat ke UI dengan fokus lab, spesimen, dan hasilnya. Kasir bisa melihat UI billing dengan fokus invoice dan pembayaran. Tapi semua mengakses database yang sama sehingga datanya konsisten. Aplikasi harus menghandle pengguna yang banyak, kemudian volume pasien yang banyak,
transaksi pasien yang banyak, kemudian data pasien yang sensitif dan harus tersedia selama 24 jam. Ada 5 modul di sini yang bisa digabung tergantung waktunya. Yang pertama, modul registrasi atau pendaftaran, yaitu input dalam SIM RS yang pertama. Fungsinya adalah mengumpulkan data pasien, kemudian mengecek data, memvalidasi data, kemudian melihat data pasien, kemudian memasukkan ke dalam database. Di sini fitur yang penting adalah mengecek apakah pasien sudah pernah diperiksa, kemudian integrasi dengan pembaca ID pasien, mengecek asuransi pasien apakah sudah valid, kemudian memanage antrian pasien. Kemudian medical record. Di sini modul medical record adalah tool yang dipakai untuk dokter melakukan konsultasi digital untuk melihat data pasien, untuk melihat dokumen konsultasi, kemudian untuk mengakses pelayanan lab, farmasi, kemudian untuk memberikan diagnosa dan rencana perawatan, dan menulis di dalam medical record atau rekam medis. Fitur yang penting di sini adalah jika ada interaksi obat atau alergi, maka bisa mendukung keputusan klinis. Kemudian dokter bisa memerintahkan lab, farmasi dalam satu interface. Kemudian bisa juga membuat resep dalam format yang bisa dicetak atau digital. Berikutnya adalah modul sistem manajemen lab yang berisi perintah dari rekam medis pasien, kemudian melacak spesimen dari pengumpulan hingga analisis, kemudian tampilan lab analisis, mesin lab analisis, kemudian melacak quality control dan hasilnya, kemudian mencetak hasil lab atau menulis hasil lab yang bisa dikirim ke dokter. Fitur pentingnya adalah spesimen bisa diberi barcode untuk mencegah pencampuran dengan spesimen yang lain. Otomatis bisa membaca hasil dari analyzer, bisa memonitor berapa lama pemeriksaan selesai, kemudian mengecek sebelum laporan keluar, kemudian dokter bisa melihat riwayat dari pasien. Modul berikutnya adalah sistem manajemen farmasi yang berisi peresepan dari rekam medis, mengecek interaksi obat, kontraindikasi, dan dosis yang tepat. Kemudian bisa melacak stok dan juga tanggal kadaluarsa. Kemudian menyiapkan dan memberikan obat dan juga memberikan edukasi kepada pasien. Fitur yang penting di sini bisa memindai barcode medikasi saat memberikan obat agar tidak terjadi salah pemberian obat. Ada peringatan jika dua obat tidak boleh diminum bersamaan. Kemudian peringatan jika pasien alergi obat yang diresepkan. Kemudian membuat surat pemesanan ketika stok kosong atau stok tinggal sedikit. Khusus untuk obat-obatan tertentu yang membutuhkan tracking spesial. Modul berikutnya adalah billing atau tagihan yang merupakan salah satu dari sistem finansial, di mana di sini modul mengumpulkan semua layanan yang telah diberikan, kemudian membuat coding dari setiap layanan dengan coding tertentu, memverifikasi semua layanan yang di-cover oleh asuransi sebelum pelayanan, membuat invoice atau tagihan dan mengirimkan ke pasien atau asuransi, menerima dan mengatur pembayaran, kemudian membuat laporan keuangan dan analisis pendapatan. Fitur pentingnya adalah mengotomasi perhitungan biaya
secara otomatis berdasarkan pelayanan yang diberikan. Kemudian jika ada pasien dari luar negeri bisa mendukung pembayaran dengan mata uang lain, kemudian otomatis membuat format dan menyerahkan kepada asuransi, kemudian mengecek tagihan yang belum terbayar dan membuat serta mengirimkan peringatan, kemudian menjadi dashboard untuk perolehan pendapatan dan lain sebagainya. Sekarang penting untuk memahami bahwa modul ini terintegrasi semua, di mana registrasi bisa mengecek rekam medis pasien. Ketika dokter membuka electronic medical record, otomatis demografi pasien keluar dari database registrasi. Kemudian ketika dokter melakukan perintah pemeriksaan lab, perintah ini otomatis terlihat di interface laboratorium tanpa melakukan input manual. Kemudian modul billing secara otomatis melihat berapa pengecekan lab dilakukan, berapa obat yang diberikan, serta berapa tarif dokter, dan semuanya dijumlahkan. Untuk integrasi data ini, master data dan data model harus tersinkronisasi. Contoh, kita lihat di sini bagaimana data mengalir di application layer. Kita lihat bahwa petugas pendaftaran menginput data pasien. Kemudian sistem memvalidasi apakah ada baris input yang kosong. Kemudian sistem menggeneralisasi ID untuk pasien. Data disimpan di data pasien di database. Kemudian modul rekam medis sekarang bisa masuk melalui data pasien ini. Modul rekam medis dibuka oleh dokter mencari pasien dengan nomor rekam medis yang sudah diinputkan, kemudian sistem akan masuk ke dalam database. Dokter melihat demografi, riwayat, dan alergi pasien. Dokter melihat ternyata pasien tersebut alergi penisilin misalkan. Dokter menginput diagnosis, kemudian dokter memerintahkan lab untuk melaksanakan pemeriksaan darah lengkap, kemudian membuat perintah dengan order ke lab melalui sistem. Kemudian dokter memberikan resep, identitas pasien, nomornya harus sama di semua sistem. Jika registrasi pakai ID 1, tapi di rekam medis pakai ID 2, maka tidak akan terhubung datanya. Inilah mengapa ada yang namanya Master Data Management yang merupakan sistem enterprise yang kritis, yang disesuaikan dengan alergi pasien, kemudian data akan disimpan ke dalam database. Langkah berikutnya adalah modul laboratorium. Ditemukan ada order untuk pasien dengan nomor rekam medis yang sebelumnya tadi, kemudian ada label dengan barcode yang dicetak, kemudian sampel diambil oleh petugas laboratorium dan diproses, kemudian hasilnya akan di-entry di sistem, kemudian hasil disimpan di dalam database. Langkah berikutnya kembali ke modul rekam medis, di mana dokter di dalam aplikasi rekam medis mendapatkan notifikasi bahwa hasil lab tersedia untuk pasien yang sebelumnya tadi. Kemudian dokter membuka hasil di rekam medis, kemudian dokter mengkonfirmasi diagnosis, kemudian dokter mengkonfirmasi persepan obatnya. Lanjut ke langkah berikutnya di dalam modul obat atau farmasi, ditemukan bahwa telah diinput resep untuk pasien yang sebelumnya masuk dari pelayanan medis dokter.
Petugas farmasi memverifikasi ada alergi, kemudian ada interaksi obat atau tidak, kemudian mengecek apakah inventory dari data obat tersebut masih tersedia, kemudian petugas farmasi menyiapkan obat diberikan kepada pasien dengan label yang di-print, kemudian sistem mengupdate inventory dari obat sekarang setelah dilakukan transaksi dan kemudian record disimpan di dalam database. Langkah selanjutnya adalah modul billing atau tagihan kasir. Modul billing melihat ke dalam database untuk mengumpulkan apa yang diberikan kepada pasien. Ditemukan ada entry di rekam medis dari pelayanan medis, kemudian entry dari laboratorium, kemudian entry dari pelayanan farmasi, kemudian tagihan di total, keluar kwitansi atau nota yang akan dibayarkan ke pasien. Semua modul dan semua proses tersebut dibaca dari dan ditulis ke database yang sama, sehingga memastikan ada konsistensi data. Setiap langkah harus selalu menjaga integritas datanya. Jika salah satu langkah datanya salah, misalkan billingnya salah menghitung, maka konsekuensinya bisa terlihat sangat signifikan. Yang berikutnya adalah teknologi layernya. Nah, bagaimana gambaran umum dari arsitektur ini? Yang pertama, si SIMRS dibangun atas infrastruktur teknologi berlapis, di mana setiap lapisannya menyediakan kapabilitas atau kemampuan untuk lapisan-lapisan di atasnya. Kemudian yang paling penting adalah eh, arsitektur ini dimulai dari perangkat fisik atau device hingga teknologi service, di mana keamanan, jaringan, dan aplikasinya serta datanya sangat terintegrasi dengan sempurna. Nah, pada bagian pertama yaitu ada security node, di mana firewall sebagai pertahanan pertama ada di sini. Ya, jadi pertahanan pertahanan pertama ini berupa security node. Kemudian ada network node, di mana edge router dan network device-nya digunakan atau sebagai konektivitas di antara jaringannya. Yang berikutnya adalah teknologi services, di mana networking service dan certificate TLS service ini adalah teknologi yang digunakan atau teknologi service yang ada. Kemudian ketiganya ini menjamin komunikasi aman dan terenkripsi antar komponen. Lapisan kedua adalah server aplikasi, di mana application node-nya ini adalah menghost dari aplikasi SIMRS. Sedangkan sistem software-nya adalah Windows Server OS sebagai sistem operasi utamanya. Kemudian bagaimana dengan runtime components? Di sini ada application server, Apache, dan NET runtime, di mana semuanya ini menyediakan environment eksekusi untuk aplikasi web dan bisnis. Sedangkan lapisan berikutnya adalah database dan storage. Nah, database node-nya adalah MySQL sebagai database management system. Sedangkan storage nodes itu adalah storage atau backup server untuk penyimpanan secara fisik. Sedangkan teknologi service-nya adalah database service dan backup serta recovery service. Nah, lapisan ketiga ini adalah menjaga integritas dan ketersediaan data dari SIMRS. Nah, bagaimana teknologi services untuk SIMRS? Di mana network services ini adalah menjaga konektivitas antar komponen. Kemudian ada certificate atau TLS service, ini adalah enkripsi dan keamanan koneksi. Lalu hosting services, ini adalah penyediaan lingkungan web atau aplikasi. Lalu ada authentication service, ini merupakan autentikasi pengguna dari SIMRS. Yang berikutnya ada monitoring dan logging service, di mana ini adalah berfungsi untuk pemantauan dan audit.
Dan yang terakhir adalah database dan backup service. Ini merupakan manajemen data dan recovery. Lalu bagaimana alur data dari keamanan hingga storage? Nah, yang pertama request masuk, di mana firewall dan network devices ini adalah untuk validasi keamanan. Berikutnya menuju ke application server, di mana di sini ada proses bisnis dari SIMRS. Yang berikutnya adalah MySQL database atau alur berikutnya ini adalah masuk ke dalam MySQL database, di mana di sini adalah penyimpanan data sementara. Kemudian masuk ke storage atau backup server, di mana ini adalah penyimpanan jangka panjang. Kemudian SIMRS teruntuk konsumen teknologi services. Nah, SIMRS sebagai aplikasi utama mengkonsumsi semua teknologi services yang disediakan oleh infrastruktur berlapis di bawahnya. Setiap layer memberikan kontribusi untuk memastikan SIMRS berjalan dengan aman, cepat, dan reliable. Nah, bagaimana ringkasan arsitektur berlapis ini? Yang pertama ada layer keamanan di mana terdiri dari firewall, edge router, dan network devices. Kemudian layer aplikasi ada Windows Server, Apache, dan .NET Runtime. Kemudian yang berikutnya ada layer data di mana terdiri dari MySQL, storage server, dan backup. Oke, demikian. Terima kasih.